Halo traders, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman semua. Kembali lagi ke channel seputar forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kita kali ini kita akan bahas analisa lagi dan pasangan mata uang yang akan kita analisa yaitu Australian Dollar versus Swiss Franc atau disingkat AUCHF. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Oke, kita langsung masuk analisanya. Teman-teman bisa lihat ini sebenarnya masih dalam lebih ke bearish ya. Nah, ini ada koreksi dan ini cukup menarik karena ini ada area supply yang cukup kuat di sini di harga 0.6703 sampai 0.6752. Jadi sekitar 0.67-an lah. Ini harga karena di sini juga ada support ya di 67. Nah, ini kita tunggu harga sampai nguji ke area supply dan membentuk resistance daily yang valid. Resistance daily yang valid itu ada dua pola candlestick. Yang pertama itu adalah bearish engulfing. Yang kedua itu pin bar. Pin bar yang dimaksud ini pin bar dengan shadow atas panjang. Kenapa kita menggunakan dua pola candlestick ini? Karena dua pola candlestick ini cukup menandakan bahwa seller ingin mempertahankan level supply. Dan ini jadi pertanda bahwa sellernya siap untuk nge-push harganya. Dan ini mempertahankan levelnya ya. Jadi kita belum ada posisi. Kalau ditanya ini skenario apa, ini skenario sell di supply. Supply-nya di berapa? Supply di 0.6703 sampai 0.6752. Jadi tanggal berapa ini ya? November, ini tahun lalu ini supply-nya. Nah, kalau kita buka H4-nya harus saya gedein dulu. Tarik, oke. Naik sedikit. Yes. Nah, untuk time frame H4-nya sendiri teman-teman bisa lihat bahwa sekarang ini harganya lebih ke sideways ya dibandingkan trending. Dan ini juga cuma yang low-nya ini makin lama makin lebih tinggi. Tapi untuk top-nya, untuk resistennya ini cukup menarik sih karena beberapa kali diuji. Ini harga 0.667 sekian ini sudah berapa kali. Jadi bisa jadi ini jadi fake out terus harganya nutup sampai ke bawah. Nah, ini saya pasang lagi yang tadi. Pertama resistance daily dulu ya. Yang kedua itu konfirmasi H4 bearish. Jadi yang kita tunggu di sini adalah dua skenario ini. Jadi ketika harga naik sampai ke area supply, kita tunggu di daily-nya terbentuk resistance daily dulu yang clear. Baik itu bearish engulfing atau pin bar yang shadow atas panjang. Terus setelah terbentuk itu besoknya kita akan nge-sell. Jadi kita tunggu pullback, kita nge-sell di konfirmasi H4-nya. Jadi kalau saya gambar gelombangnya, ini anggaplah naik ya. Ini naik, turun, naik, turun. Nah, ketika resistance daily yang valid itu akan ada push. Baik itu di sini ataupun di sama rendah dengan bottomnya yang sebelumnya atau bisa jadi lebih rendah. Nah, besoknya kita tunggu dia pullback dan kita akan nge-sell di lower high-nya. Jadi sebenarnya kita tunggunya tuh di lower high, tetap nge-sell-nya di lower high. Nah, kalau kita contoh yang di sini, ini sama kayak misalnya ini resistance daily yang valid, ini kita akan nge-sell di sini. Nge-sell-nya tuh di lower high, di time frame H4. Ini kalau dia kita pakai flow-nya di time frame H4, karena kalau di daily itu cuma kelihatan candlestick-nya doang, tidak ada gelombangnya. Nah, terus seperti biasa ada 3 poin yang selalu saya sampaikan. Yang pertama itu sabar nunggu ya. Jadi nunggu sampai 2 langkah ini benar-benar terbentuk di sini, baru kita entry sell. Jadi jangan dulu karena beberapa sih yang pakai sell limit, tapi it's preference sih sebenarnya. Ada yang pakai sell limit, yang nge-sell mungkin stop loss di atas ini, tapi kalau saya sih lebih senangnya nunggu sampai 2 langkah ini terbentuk baru saya nge-sell. Terus yang kedua, gunakan money management yang baik, disarankan 1-2% per transaksi. Jadi per trade-nya 1-2%. Dan yang ketiga untuk emergency exit. Jadi misalnya kita sudah masuk di sini ya, misalnya kita udah nge-sell di lower high-nya, kurang rata. Nah, misalnya ini kita nge-sell di sini. Di sini kita nge-sell. Nah, ini lebih clear sih. Kita nge-sell di sini, terus ada stop loss misalnya di sini, TP1 1/1, TP2 1/2. Nah, idealnya kalau 2 langkah ini benar-benar terjadi, maka harga langsung TP1 dan TP2 di hari yang sama. Paling lambat 2 hari.
Jadi kalau harganya ini malah sideways, dia nggak kena stop loss, nggak kena TP juga. Nah, kita lihat time frame daily-nya. Kalau daily-nya ada pola candlestick reversal, contoh bullish engulfing atau pin bar dan shadow bawah panjang atau bullish inside bar, maka posisi ini kita close. Berarti seller ini nggak kuat untuk nge-push sampai ke TP1 dan TP2. Kalau harganya benar-benar ini ya, contoh kayak ini ya, ini kita misalnya nge-sell, contohnya ya, kita nge-sell kan di lower high kan, misalnya kita nge-sell di sini. Nah, TP1 dan TP2 itu akan kena di hari yang sama. Kalau dia sideways, berarti ada something wrong dan kita harus close. Jadi tujuan awal dari emergency exit adalah untuk mengamankan posisi. Harus clear di situ. Jadi kita nggak mau berlarut-larut ya, harga sudah 5 hari dan nggak kena stop loss dan kena TP, terus nggak kita close. Jadi seperti itu skenario-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.